Ya, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali setelah kita beberapa waktu kita istirahat sejenak ya. Yang semoga mengawali tahun 2024 ini ya, kita memulai kembali dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik inayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih pada terjemah tafsir dari surat Ali Imran ya. Kita terakhir sampai pada ayat 55 ya. Masih berkaitan tentang Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya kita akan ambil materi sedikit ya tentang kaidah. Materi kaidah kita sampai pada pembahasan tentang i'rab ya. Kita sampai pada pembahasan tentang i'rab ya. Yang pertama yaitu tentang rafa'. Jika disebut rafa' maka artinya adalah dhammah. Ini tanda asalnya. Namun rafa' memiliki tanda cabang. Bisa berupa alif, waw, dan nun atau subutun nun. Berikutnya pada tanda i'rab yang kedua yaitu nasab atau mansub. Mungkin kita pernah mendengar istilah mansub atau nasab. Jika disebut nasab atau mansub dan makna nasab secara arti bahasa artinya tegak. Allah berfirman di antaranya wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihatlah pada gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Secara arti bahasa nasab atau mansub artinya adalah tegak. Namun dalam ilmu nahwu jika disebut mansub atau nasab maka ia adalah harokat fathah. Di antaranya yang berharokat fathah yaitu objek.
Tentunya ya, yang berharokat fathah itu ada beberapa, di antaranya objek atau jika kemasukan huruf-huruf nasab. Baik, kita ambil satu ya. Nasab atau mansub dengan tanda asalnya, yaitu fathah. Jika disebut nasab atau mansub, maka ia adalah harokat fathah. Dan harokat fathah ini ada pada nomor 1, 3, dan 4, yaitu pada pembahasan yang pertama isim mufrad, kemudian nomor 3 jamak taksir, yang keempat fi'il mudhari' yang tidak berimbuhan. Maksudnya jika ada maf'ul bih, objek yang dia dari isim mufrad atau jamak taksir, maka dia mansubnya dengan fathah. Contoh kita baca, ra'aitu al-muslima, artinya aku melihat seorang muslim. Ra'aitu fi'il madhi, tu dhamir muttasil sebagai subjek, aku melihat. Al-muslima sebagai objek, mansub. Setiap objek maf'ul bih ia mansub. Mansubnya dengan apa? Fathah. Sehingga al-muslima dia mansub dengan fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Ra'aitu al-muslima. Al-muslima objek maf'ul bih mansub dengan fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Yang kedua, pada nomor 4, jika ada fi'il mudhari' yang tidak berimbuhan kemasukan huruf nasab. Di antara huruf nasab adalah an. Contohnya an-na'buda. Kenapa menjadi na'buda? Asalnya na'budu. Menjadi na'buda berharokat fathah karena kemasukan huruf an. Yang seandainya kita hapus an-nya, maka menjadi na'budu. Maka an-na'buda fi'il mudhari' mansub. Na'buda fi'il mudhari' mansub. Kenapa mansub? Karena kemasukan an. Mansubnya dengan fathah karena dia fi'il mudhari' yang tidak berimbuhan. Nomor 4. Baik. Sementara cukup. Nanti diulangi lagi. Khalas. Sekarang kita masuk pada ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 55. Kalau kita perhatikan sudah tidak ada garisnya. Berarti semua kata-katanya sudah lewat. Bismillah. Ayat 55. Ingatlah ketika qala Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa.
Inni, sesungguhnya aku. Siapa? Allah. Mutawaffika, mewafatkan kamu. Warafi'uka, dan mengangkatmu. Ilayya, kepadaku, yaitu Allah. Wa mutahhiruka, mensucikanmu, taharah. Minal ladina kafaru, dari orang-orang kafir. Wa ja'ilu, ja'ala, menjadikan. Alladina, ittaba'uka, mengikutimu. Fauqa, di atas. Alladina kafaru ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Summa, kemudian. Ilayya, kepadaku. Siapa? Allah. Kemudian hanya kepadaku. Asalnya summa marji'ukum ilayya, keterangannya di akhir. Akan tapi jika keterangannya didahulukan, memberi makna pembatasan, hanya. Summa, kemudian. Ilayya, hanya kepadakulah. Marji'ukum, tempat kembali, rujuknya. Fa'ahkumu, maka ahkumu, aku akan menghukumi, menghakimi. Bainakum, di antara kalian. Fima, di dalam. Ma, apa-apa. Kuntum, kalian dulu. Fihi, di dalamnya. Takhtalifun, berselisih. Sempurna. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Kemudian hanya kepadakulah kalian kembali, lalu atau maka aku hukumi di antara kalian di dalam apa-apa yang kalian dulu berselisih di dalamnya. Lanjut. Fa, maka. Amma, adapun. Alladzina kafaru. Fa, maka. U'adzibuhum, aku menyiksa mereka. Adab, ya. Aku menyiksa mereka. Adaban syadida, adab yang keras. Fit dunya wal akhirah. Wa ma, tidak, karena ada min. Kalau ada min artinya tidak. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka nasirin, penolong. Sempurna. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka aku siksa mereka dengan siksa yang
keras di dunia dan di akhirat, dan tidak ada bagi mereka penolong. Lanjut satu lagi, wa amma, adapun, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, fa, maka yuwaffihim, ia menyempurnakan atau memberi balasan yang sempurna. Yuwafi, memberi balasan sempurna, him, kepada mereka, ujurahum, pahala-pahala mereka. Wallahu la yuhibbud dhalimin, tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sempurna. Wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia memberi balasan sempurna kepada mereka, pahala-pahala mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Satu lagi, dalika, itulah, natluhu, apa natlu? Tilawah, kami membacakannya, menceritakannya. Natlu, membacakannya. Hu, kembali kepada siapa? Isa. Sekali lagi, dzalika, itulah, natluhu, kami membacakannya, tentang Nabi Isa. Alaika, atasmu. Kamu di sini siapa? Alaika, atasmu. Ka di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal ayat, dari ayat-ayat, wa dzikril hakim, dzikir peringatan yang hakim, bijak. Itulah kami membacakannya kepadamu dari ayat-ayat dan peringatan yang bijak. Khalas. Sementara cukup. Kita ambil tafsirnya. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 55 yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, kemuliaan Nabi Isa alaihissalam serta balasan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mukmin. Allah menegaskan, ingatlah ketika. Jika disebut maka sudah terjadi. Yang kita diminta untuk mengambil pelajaran. Qala Allah berfirman, Ya Isa inni mutawaffika. Wahai Isa,
sesungguhnya aku akan mewafatkanmu. Dan lafadz mutawaffika yaitu mewafatkanmu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bahwasanya Allah mewafatkan wafatan naumin, wafat dalam keadaan tidur, atau mitatan sughra, mati kecil. Itulah tidur. Tidur adalah mati kecil. Ada mati kecil, ada mati besar. Kalau mati kecil itulah tidur. Dan yang menunjukkan bahwasanya Allah wafatkan wafat tidur Nabi Isa alaihissalam, karena banyak hadis-hadis yang menegaskan bahwasanya Nabi Isa kelak nanti akan kembali ke dunia. Seperti yang kita bacakan beberapa hadis. Kelak nanti di antara fenomena akhir zaman, setelah keluarnya Imam Mahdi, kemudian kembalinya Nabi Isa alaihissalam. Dan bahkan ahlu kitab pun sebelum kita sudah mengetahui hal itu. Dan kita lebih yakin dengan ayat-ayat Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafi'uka, dan Allah telah akan mengangkat Nabi Isa, dan Allah mengangkat Nabi Isa ilayya, kepadaku. Dan makna rafi'uka ini juga menegaskan bahwasanya Nabi Isa tidaklah mati, akan tapi Allah angkat kepadanya, ai rafi'uka bi ruhika wa badanika ila sama. Allah mengangkatnya kepadanya dengan ruhnya dan badannya. Allah mengangkat ruhnya dan badannya ke langit. Allah juga menegaskan di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 157 159. Wa ma qataluhu yaqinan, dan tidaklah mereka membunuh Nabi Isa secara yakin. Ketika mereka mengejar Nabi Isa alaihissalam untuk dibunuh, yang nantinya diserupakan, kemudian mereka membunuhnya, dan mereka itu ketika membunuhnya itu pun tidak yakin. Bal rafa'ahu Allah ilaih, akan tapi Allah mengangkatnya kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah menegaskan, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, dan tidaklah sungguh ahli kitab melainkan benar-benar mengimaninya sebelum wafatnya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan kelak Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi atas mereka. Dan diperkuat dengan hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, "la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam," benar-benar akan turun kepada kalian Isa ibnu Maryam, hakaman muqsiton, yang kelak nanti ketika turun menjadi seorang hakim yang adil. Fayaksirus salib, lalu Nabi Isa alaihissalam memecahkan salib-salib, menghancurkan salib-salib. Karena salib-salib itu dibuat, mereka mengklaim itulah Nabi Isa. Wa yaqtul khinzir, dan membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dan melepaskan jizyah.
wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahad. Dan pada saat Nabi Isa AS hadir di tengah-tengah umat manusia, harta itu sangat melimpah sampai tidak ada seorang pun yang menerima. Kelak nanti akhir zaman, harta itu melimpah sekali sampai tidak ada orang miskin yang mengambil. Tidak ada penerima zakat, tidak ada orang miskin, karena sudah berkecukupan semuanya. Sehingga makna rafi'uka, Allah mengangkat ruhnya dan jasadnya, ruhnya dan badannya, dan kelak nanti akan dikembalikan. Wa mutahhiruka. Yang kedua Allah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan Nabi Isa alaihissalam. Setelah Allah wafatkan, wafat tidur, kemudian Allah angkat menuju kepadanya, Allah juga mensucikan Nabi Isa alaihissalam. Di antara faedahnya, seseorang tokoh, seseorang yang mulia di sisi Allah, itu harus bersih dari segala sesuatu yang mengotori dirinya. Maka berbicara mengenai tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ada gak tuduhan kepada dirinya dan ibundanya? Ketika Nabi Isa lahir, ada gak tuduhan tentangnya dan tentang ibunya? Ada. Siapa yang menuduh? Yahudi, Bani Israel. Laki-laki apa? Di awal kita sebutkan, berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, ini ada dua kelompok, Yahudi sama Nasrani. Yahudi ini dia tidak beradab dengan Nabi Isa dan ibundanya, sampai tingkatan berani membunuh. Sisi yang lain, Nasrani, mereka sangat mengkultuskan sampai tingkatannya menuhankan akhirnya. Maka ketika Nabi Isa AS lahir, maka dia dan ibunya dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Di antaranya bahwasanya mereka mengatakan ini adalah anak zina dari seorang ibu pezina. Allah menegaskan dalam firman-Nya, ketika lahirnya Nabi Isa alaihissalam, maka Bani Israel mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abu imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudarinya Harun, tidaklah bapakmu seorang yang buruk dan tidak pula ibundamu seorang pelacur. Jadi ketika Maryam melahirkan, mereka langsung mengatakan, tidaklah wahai saudari Harun. Dan disebutkan Harun, ulama tafsir berbeda pendapat. Apakah Harun Nabi Musa atau Harun di tengah keluarga besarnya Maryam? Di tengah keluarga besarnya Maryam. Yang Harun saat itu menjadi simbol orang yang soleh. Tidaklah ada orang yang soleh, melainkan dia akan disebut seperti Harun. Maka mereka mengatakan, wahai saudari Harun, tidaklah bapakmu seorang yang buruk dan ibumu seorang pelacur. Maka ketika mereka menuduh hal ini, Allah membelanya. Apa pembelaan Allah? Dengan Allah jadikan Nabi Isa bisa berbicara. Qala inni Abdullah. Ia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadi untuk menghilangkan tuduhan, untuk membersihkan
kepribadian Nabi Isa dan ibundanya. Lagi-lagi seseorang yang baik, tokoh, atau orang yang diambil kebaikannya, atau orang dijadikan sebagai seorang imam, hendaknya dia bersih dari segala sesuatu yang dapat mengotori kepribadiannya. Ketika mereka menuduh, Allah bela, karena memang tidak ada. Dan mengenai hal ini juga pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah dituduh bahwasanya dirinya itu ada penyakit. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi yang sitir, nabi yang sangat menjaga bajunya tertutup, tidak suka membuka aurat, tidak membuka aurat, tertutup. Dan auratnya laki-laki sampai mana? Auratnya laki-laki sampai mana? Lutut sampai pusar. Jadi kalau main bola hendaknya apa? Agak ditutupi, bukan agak, ditutupi lututnya. Jangan pakai celana pendek. Itu termasuk bagian aurat laki-laki. Maka Nabi Musa alaihissalam seorang nabi yang sitir, menjaga sekali apa? Tentang aurat. Maka Bani Israel mereka itu suudon, atau mereka itu menuduh bahwasanya Nabi Musa ini punya penyakit di tubuhnya. Bahkan sampai dalam Israeliat yang lain, Nabi Musa itu bermasalah kelaminnya. Sampai tuduhannya luar biasa. Nabi dituduh. Dan berita itu menyebar di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan dirinya. Apa yang diperbuat? Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang mandi di sungai. Ya, jangan dibayangkan kok mandi di sungai zaman itu, Pak. Mandi di sungai, maka dia meletakkan bajunya, celananya di atas batu. Ternyata batunya lari. Jadi apa? Ditaruh di atas batunya lari. Maka Nabi Musa mengejarnya. Ketika dikejar itu tidak kebayang bahwasanya di hadapan dia ada banyak Bani Israel, orang-orang Yahudi. Maka Nabi Musa tetap mengejarnya dan semua Bani Israel melihat bahwasanya tubuhnya Nabi Musa sangat sempurna, tidak seperti yang mereka tuduhkan. Kemudian Nabi Musa setelah selesai, kemudian Nabi Musa mengambil tongkatnya dan memukul batunya. Dicitak, Pak. Kenapa kamu lari? Dengan tuduhan inilah apa? Hilanglah tuduhan yang mereka tuduhkan. Demikian juga ya, ketika ada fitnah yang datang mengenai diri kita atau orang yang baik, harus segera diklarifikasi. Jika itu memang tidak benar, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam kisahnya bersama Sofia. Nabi SAW setiap tahunnya ketika Ramadan beliau iktikaf di 10 terakhir sampai beliau wafat. Jadi antara sunnah pada Rasulullah SAW adalah sunnatul i'tikaf. Maka ketika beliau iktikaf ya, maka istri-istrinya kadang datang. Di antara yang datang untuk ya temu kangen, rindu, adalah istrinya Sofia. Maka beliau dengan Sofia memojok di pojok yang pada saat itu agak gelap suasananya. Apakah habis maghrib atau habis isya tentunya.
Ketika beliau memojok dengan Safiyah, tiba-tiba ada dua orang Ansor sedang lewat. Awalnya dengan jalan santai. Namun ketika di tempat yang gelap melihat Rasulullah dengan seorang perempuan, mereka langsung mempercepat langkahnya. Maka Rasul mengatakan, ala rislikuma. Ala rislikuma. Jangan cepat-cepat, jalan seperti biasa saja, pelan-pelan. Maka kedua yang mengatakan subhanallah. Masih subhanallah itu apa? Ya Rasul, gak mungkin kita su'udun. Gak mungkin kita menaruh pikiran yang buruk kepada engkau, Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, enggak, innaha Safiyah. Sesungguhnya yang di samping itu adalah Safiyah. Dan beliau mengatakan sesungguhnya setan itu bisa mengalir di aliran darah kalian. Inna syaitan yajri majrad dam. Jadi iya bahwasanya kalian awalnya mungkin tidak menyangka keburukan, tapi setan bisa bermain-main dengan prasangka. Mungkin ketika lewat enggak seutuh, tapi ketika di rumah kepikiran. Maka dalam kisah ini menegaskan agar seseorang ketika dituduh atau orang baik dituduh hendaknya segera memberikan klarifikasi, pembelaan. Karena di antara perkara yang Allah jaga adalah kehormatan seseorang. Maka beliau bersabda, al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Seorang muslim itu haram. Nah, mana haram? Mulia. Haram itu artinya mulia. Sesungguhnya seorang muslim itu haram, mulia. Irduhu, kehormatannya. Damu, darahnya. Wa maluhu, dan hartanya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirusak kehormatannya, tidak boleh semena-mena terhadap hartanya seorang muslim. Kembali kepada ayat wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan Allah mensucikan dirimu dari orang-orang kafir atas tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Di antara tuduhan yang lain kepada Nabi Isa alaihissalam adalah beliau dituduh sebagai seorang penyihir ketika mendatangkan mukjizat-mukjizatnya. Itulah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 110 dan 111. Allah menegaskan, wa id kafaftu bani Israil ank. Ingatlah ketika kami menahan Bani Israel dari dirimu. Bani Israel tidak bisa menyakiti Nabi Isa alaihissalam. Id ji'tahum bil bayinat, ketika engkau datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata, di antaranya mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ketika didatangkan mukjizat, qala alladziina kafaru minhum, orang-orang kafir berkata, minhum, di antara mereka, enggak semuanya. Sebagian dari orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel mereka berkata, in hada illa sihrun mubin. Tidaklah ini melainkan sihir yang nyata. Nabi Isa dituduh seorang penyihir atau melakukan sihir. Maka Allah tegaskan tidak. Allah mensucikan kepribadian Nabi Isa alaihissalam. Sehingga pelajarannya, hendaknya seseorang menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya. Jika ada tuduhan, jika ada fitnah, segera berikan klarifikasi. Ayat setelahnya, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat.
perjalanan Nabi Isa alaihissalam bersama umatnya di zaman itu sampai selesai apa terhenti sejenak? Nabi Isa alaihissalam ketika membersami umatnya itu sampai beliau selesai wafat atau terhenti sejenak? Terhenti sejenak. Karena nggak sampai wafat selesai. Ketika Nabi Isa dikejar, maka Allah angkat. Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam. Tentunya ya, seorang di antara kegelisahan seorang nabi, seorang rasul, seorang pendidik, seorang murabbi, dia itu apa? Hatinya masih menyimpan kegelisahan jika dia harus meninggalkan umatnya sedangkan umatnya belum sempurna atau belum mendapatkan kemenangan. Ya, di antara kegelisahan yang tidak terungkapkan tapi dirasakan. Jika dia seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul, seorang murabbi, dia harus meninggalkan orang yang menjadi perhatian dia sebelum selesai atau sebelum jadi. Kapan seorang pendidik itu bisa senyum ketika meninggal? Atau seorang murabbi bisa tersenyum ketika dia meninggal? Ketika yang dia didik menjadi orang berhasil, dia sudah melihat hasil karyanya itu berbuah. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah dan belum selesai sampai akhir daripada kehidupan beliau, maka Allah memberikan kabar gembira. Enggak, ja'ilul ladina taba'uk, Allah akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, orang-orang yang setia bersamamu, para hawariyun yang mereka membersamaimu, mereka menjadi orang-orang di atas orang kafir sampai hari kiamat. Dalam tafsirnya, Allah berikan kemenangan demi kemenangan kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Atas siapa? Atas orang Yahudi dan atas orang kafir pada umumnya saat itu. Sehingga risalah Nabi Isa tersebar luas di tengah-tengah umatnya. Maka hal ini menegaskan al-bisyaratu bima yasur. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Isa alaihissalam dengan sesuatu yang mengembirakan dirinya, bahwasanya orang-orang yang mengikutinya Allah berikan fauqiyah, Allah berikan kemenangan di atas orang-orang kafir. Dan dalam ayat ini Allah menegaskan, Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat, itu dengan kemenangan. Mereka Allah berikan kekuasaan dengan syarat Allah sebutkan ittaba'uka, mereka mengikutimu. Allah tidak mengatakan hanya beriman saja. Allah tidak mengatakan hanya yang mengucapkan saja. Tapi Allah mengatakan ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Allah menjadikan orang yang ittiba, mengikuti, di atas mereka orang-orang kafir sampai hari kiamat. Hal ini menegaskan untuk mendapatkan kemenangan harus ittiba kepada jalannya para nabi dan rasul. Selama dia menempuh jalan para nabi dan rasul, Allah akan berikan kemenangan sampai hari kiamat. Fabiqadri ittiba' takunul fauqiyah. Sejauh mana ittiba'nya kepada jalan nabi dan rasul, ia akan mendapatkan kemenangan itu.
Ayat setelahnya, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Kemudian hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Lalu aku akan menghukumi di antara kalian di dalam apa-apa yang kalian perselisihkan. Apa yang diperselisihkan? Tentang keimanan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahwasanya semua urusannya mengenai Nabi Isa alaihissalam, Allah yang akan menghukumi siapa yang benar, siapa yang salah. Ketika Nabi Isa alaihissalam hadir di tengah-tengah manusia, ada yang kufur, ada yang iman. Maka Allah akan menghukumi siapa ahlul Islam dan siapa ahlul kufur. Dan juga Allah akan menghukumi bainar rusul wa aqwamahum. Allah akan menghakimi di antara rasul dan umatnya. Karena di antara umat-umat itu ada yang tidak membenarkan nabinya. Maka yang akan menjadi hakim, menjadi saksi di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dihadirkan umatnya ditanya, "Wahai umat Nabi Nuh, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya?" Umatnya mengatakan, "Belum ya Allah." Maka Allah menanyakan kepada umat Nabi Muhammad, "Wahai umat Muhammad, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya?" Dan Allah lebih tahu. Maka umat Nabi Muhammad membenarkan atau menguatkan Nabi Nuh. Sudah ya Allah. Nabi Nuh dan semua para nabi-nabi sudah menyampaikan risalahnya. Dari mana kalian tahu? Maka mereka mengatakan, qara'na kitabak fa'arafna. Kami membaca kitabmu, maka kami mengetahuinya. Sehingga di antara Allah akan menghakimi di antara kalian, menghakimi antara nabi dan umatnya. Fima kuntum fihi takhtalifun. Di dalam apa-apa yang kalian dulu perselisihkan. Di antara manusia ada berselisih tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Di antara manusia ada yang berselisih, akhirnya mereka tidak sebatas hanya nabi, tapi menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Perselisihan di antara manusia. Nabi Isa ini siapa sebenarnya? Di antara umat manusia ada yang mendudukkan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul. Di antara manusia ada yang mengingkari, mengkufuri sampai berani membunuh Nabi Isa alaihissalam. Di antara manusia ada yang mereka mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam, akhirnya sampai tingkatan menuhankannya. Maka kelak nanti Allah akan menghukumi dalam perkara Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah jelaskan bagaimana hukum Allah. Bagaimana hukum Allah? Allah jelaskan di ayat setelahnya. Fa'ammal ladina kafar. Adapun orang-orang yang kafir terhadap siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kafir baik itu yang mereka kafir akan kenabian dan kerasulannya, atau mereka yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Fa'u'adzibuhum 'adaban syadidan fid dunya wal akhirah. Maka aku akan siksa mereka dengan siksa yang keras fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka. Maka perkara iman dengan Nabi di antara perkara usul, perkara pokok dalam agama, yang nantinya memberikan hasil yang berat atau hukuman yang berat atau kebaikan yang baik. Maka orang yang ingkar, Allah akan siksa dengan siksa yang keras di dunia dan akhirat.
wa ma lahum min nasirin, dan tidak akan ada penolong bagi mereka. Siksa di dunia diantara dengan al-qatl, dengan akan terbunuh, wasabi, dengan tertawan, wadillah, kehinaan, wal maskana, kemiskinan, wa akhdil mal, dengan diambil hartanya, wa ma yahsulu liqulubi minad dhiqi wad dhanq, dan di antara siksa dunia adalah Allah jadikan hati mereka sempit dan sesak, wal qaliq wal hasra, kebimbangan dan keraguan ketika mereka mengingkari tentang kenabian atau kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Maka di antara siksa dunia adalah hati mereka sempit mengimani para nabi-nabi. Atau di antara bentuk kekufuran mereka ketika mereka mengkultuskan, menuhankan Nabi Isa alaihissalam, mereka akan disiksa di dunia dengan senantiasa dalam keraguan. Ketika mereka mengimani para nabi, mereka akan ada saja penyakit ragu-ragu. Dan kita bisa saksikan banyak di antara para pendeta, para yang masuk Islam, mereka memberikan pernyataan, ketika kami membaca kitab-kitab kami, semakin kita baca, semakin kita bingung. Namun ketika kami membaca Quran, itu jelas dan terang dan menenangkan hati. Di antara hukuman Allah di dunia tentang orang-orang yang kafir, itu dalam perkara Nabi Isa alaihissalam, yaitu Allah akan berikan al-qaliq wal hasr, kebimbangan, kegundahan, kebingungan, keraguan dalam beriman. Itu di dunia. Wa fil akhirati binari jahannam, dan di akhirat dengan neraka jahannam. Wa ammal ladina amanu, kalau tadi apa? Hukum bagi orang-orang yang kafir. Wa ammal ladina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Beriman tentang siapa? Tentang kenabian kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Beriman dengan tidak mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Dan lagi-lagi setiap disebutkan iman dalam Quran senantiasa disandingkan dengan amal saleh. Hal itu menegaskan bahwasanya iman dan amal tidak bisa dipisahkan. Jika orang itu beriman, pasti akan ada amal saleh. Dan amal saleh adalah bukti keimanan. Jika dia mukmin, maka dia pasti sholat. Jika dia mukmin, pasti akan nampak pada dirinya perbuatan-perbuatan amal soleh. Maka bagi orang yang beriman dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sempurna. Ujurahum, pahala mereka. Wallahu la yuhibbut zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan zalim ada 3. Zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, dan zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa alaihissalam, para pengikut Nabi Isa alaihissalam akan mendapatkan kemenangan. Siapapun yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam akan mendapatkan kemenangan. Dan juga yang mengikuti jejaknya para nabi dan rasul. Dan Nabi Isa alaihissalam sudah memberitahukan tentang kenabian setelahnya, yaitu bahwasanya Nabi Isa mengatakan dalam surat As-Saff, memberitahukan tentang ya'ti min ba'di ismu Ahmad, bahwasanya
setelah Nabi Isa AS diangkat ke langit, yang sebelumnya memberitahukan akan datang setelahku seorang nabi namanya adalah Ahmad, Muhammad. Jadi, nama Nabi Muhammad Ahmad Muhammad. Maka nanti yang menggantikan kemenangan setelah kemenangan umat Nabi Isa adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbicara mengenai kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menegaskan, sesungguhnya aku dengan Nabi Isa min allat. Beliau menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, ana aulan nas bi Isa bin Maryam fil ula wal akhirah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling berhak dengan Nabi Isa ibnu Maryam di dunia dan akhirat. Maka para sahabat bertanya, qalu kaifa ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Engkau adalah menjadi orang yang paling berhak. Maka beliau mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun min allat. Semua para nabi-nabi itu saudara dari satu bapak. Semua nabi-nabi itu saudara dari satu bapak. Yang pertama, jika yang dimaksudkan nabi secara keseluruhan dari bapak yang satu siapa? Adam. Namun jika dari Nabi Muhammad sampai sebelumnya Nabi Ishak dan Nabi Ismail dari satu bapak siapa? Ibrahim. Jika secara umum kembali kepada Nabi Adam, tapi jika yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sampai Ishak dan Ismail kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau mengatakan al-anbiya'u ikhwatun min allat. Para nabi-nabi adalah saudara di antara mereka dari satu bapak. Wa ummahatuhum syatta, meskipun ibunda-ibundanya berbeda-beda. Dan secara nasab bapak apa ibu? Bapak. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu, itu Islam. Baik mau Nabi Ibrahim, kemudian Ismail, Ishak, sampai pada Nabi Muhammad SAW, semua yang mengatakan mereka adalah Muslim. Dan beliau mengatakan, falaisa bainana nabiyyun, maka sesungguhnya tidak ada seorang nabi antara diriku dan Nabi Isa. Nabi Isa adalah Nabi Bani Israel yang terakhir. Kemudian setelahnya tidak ada nabi-nabi sampai ditutup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan zaman fatrah, zaman kekosongan para nabi, yaitu dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Isa sudah memberitahukan tentang Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan. Sehingga ada nabi-nabi yang belum lahir namanya sudah disebut. Ada nabi-nabi yang ketika lahir baru disebut. Ada nabi-nabi yang belum lahir sudah disebut. Di antaranya siapa? Nabi Muhammad SAW. Belum lahir sudah disebut namanya. Dalam surat As-Saff, Allah menegaskan tentang Nabi Isa alaihissalam. Ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul kepada kalian yang membenarkan apa yang ada sebelumnya dari kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul, dan aku memberikan kabar gembira yang akan datang setelahku dengan seorang Rasul namanya Ahmad. Sehingga Nabi Muhammad SAW belum lahir sudah disebut namanya. Nabi yang lain, Nabi Ishak, belum lahir sudah disebutkan namanya.
Karena kelahiran Nabi Ishak itu setelah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Mana lebih duluan? Ismail apa Ishak? Ismail, baru Ishak. Dan Ismail dari ibunda Hajar, Ishak dari ibunda Sarah. Setelah selesai kisah penyembelihan tentang Nabi Ismail dan lolos ujiannya, Allah mengatakan di dalam surat Shafat, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas sholihin. Kami berikan kabar gembira dengan putra yang kedua, Ishak, namanya seorang nabi dari orang-orang yang soleh. Belum lahir sudah disebutkan namanya. Dua. Yang pertama Nabi Muhammad, dua Nabi Ishak, yang ketiga Nabi Yakub. Allah menegaskan dalam surat Hud ayat 71, wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Ishak belum lahir sudah disebut namanya. Dan di belakang Ishak akan ada cucu, namanya Yakub. Jadi belum lahir sudah disebut namanya, yaitu Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub bapaknya Nabi Yusuf dan bapaknya orang Yahudi, Bani Israel maksudnya. Bapaknya Bani Israel adalah Nabi Yakub. Yang Nabi Yakub adalah anaknya Nabi Ishak. Ini apa? Nabi Yakub bapaknya adalah Ishak. Kemudian yang keempat Yahya. Jadi belum lahir sudah Allah beritahukan, yaitu tentang Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulam ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami memberimu kabar gembira dengan kelahiran seorang anak. Siapa? Nanti itu akan diberikan anak namanya Yahya. Belum lahir sudah disebutkan. Surat Maryam ayat 7. Yang terakhir, yang kelima. Siapa Pak? Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Isa belum lahir, Allah mengirimkan malaikat yang akan memberikan kepada Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashiruki. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak namanya Isa ibnu Maryam. Surat Ali Imran ayat 45. Ayat yang sudah kita bahas. Sehingga ada 5 nabi yang belum lahir sudah disebutkan namanya. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ishak, ketiga Nabi Yakub, keempat Nabi Yahya, dan terakhir Nabi Isa alaihissalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bulan kemarin.